Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Di lereng selatan Gunung Kawi, tersembunyi sebuah kawasan hutan lebat yang jarang disinggahi manusia. Penduduk desa sekitar menyebutnya hutan Banyu Anjlok, yang berarti air yang jatuh atau terhempas. Tapi meski mengandung kata banyu, air, tempat ini dikenal bukan karena sumber mata airnya, melainkan karena hilangnya air secara misterius. Menurut kepercayaan orang tua desa, sungai yang dulu mengalir di tengah hutan itu tiba-tiba lenyap. Air yang mengalir jernih dan deras mendadak menghilang dari permukaan tanah, seolah-olah ditelan bumi. Bekas sungai berubah menjadi cekungan hitam berlumpur, dan dari sanalah suara-suara ganjil mulai terdengar setiap malam Jumat Legi. Namun asal-usul hutan ini tak sesederhana hilangnya air. Ratusan tahun lalu, kala wilayah ini masih berupa tanah perdikan Kerajaan Majapahit, desa di kaki Gunung Kawi dipimpin oleh seorang sesepuh bernama Ki Ganda Wulung. Ia dikenal sebagai pemimpin bijak, namun juga penganut ilmu kebatinan tinggi. Saat musim paceklik panjang melanda dan panen gagal, 3 kali berturut-turut, Ki Ganda memutuskan untuk melakukan tirakat besar di tengah hutan, mencari petunjuk gaib demi menyelamatkan rakyatnya. Ia membawa air suci, dupa, dan benda pusaka ke dalam hutan yang saat itu belum bernama. Di sana ia bertapa selama 7 hari 7 malam. Pada malam ketujuh, suara angin dan gemuruh mengguncang hutan. Tanah retak, pohon-pohon bergetar, dan seekor ular raksasa muncul dari balik bebatuan, membawa pesan dari alam gaib. Jika kau ingin air dan kehidupan kembali, suara itu menggema dari mulut ular. Kau harus menyerahkan yang tak bisa kembali, tumbal dari darah yang dianggap suci. Ki Ganda tak berkata apa-apa. Tapi 3 hari setelah tirakatnya selesai, hujan turun deras dan tanah menjadi subur kembali. Warga bersyukur, panen melimpah, sungai kembali mengalir. Namun tak lama kemudian, Ki Ganda menghilang. Orang-orang hanya menemukan jubah dan tongkatnya di tepi sungai yang kini disebut Banyu Anjlok. Dan sejak saat itu, satu orang keturunan Ki Ganda akan selalu hilang setiap 3 generasi. Tanpa jejak, tanpa suara. Hutan itu, yang tadinya dianggap suci, kini dianggap sebagai hutan tumbal. Dari situlah nama hutan Banyu Anjlok berasal. Airnya datang dari tumbal. Namanya disembunyikan oleh leluhur. Dan siapapun yang masuk tanpa restu akan diminta menjadi pengganti. Setelah kepergian Ki Ganda Wulung, desa kembali makmur. Tanah menjadi subur, sungai mengalir jernih, dan hasil panen melimpah. Tapi masyarakat menyimpan ketakutan yang tidak bisa diabaikan. Keturunan Ki Ganda satu persatu mulai menghilang. 3 generasi setelah Ki Ganda lenyap, seorang pemuda bernama Saka cicit langsung sang sesepuh, tiba-tiba raib saat pergi mencari kayu bakar di pinggir hutan. Yang ditemukan hanyalah sandal dan ikat kepalanya tergantung di dahan rendah. Tak ada bekas perlawanan, tak ada jejak kaki yang keluar dari hutan, seolah ia ditelan tanah. Kejadian itu dianggap sebagai hukuman halus dari alam atas perjanjian gaib Ki Ganda. Sejak saat itu, warga desa membuat pantangan turun-temurun. Tidak boleh menyebut nama Ki Ganda sembarangan. Tidak boleh menebang pohon di hutan Banyu Anjlok tanpa sesaji. Dan yang paling utama, keturunan Ki Ganda harus dijauhkan dari hutan saat usia mereka menginjak 21 tahun. Namun pantangan bukan berarti perlindungan sempurna. Pada generasi berikutnya, putri seorang dukun desa bernama Lintang mulai menunjukkan perilaku aneh sejak ulang tahunnya yang ke-21. Ia sering bermimpi didatangi sosok pria tua berjubah putih yang memanggilnya dengan suara berat. Setiap mimpi berakhir di tempat yang sama. Hutan lebat dengan sungai kering di tengahnya, dan seekor ular raksasa berbaring melingkar, mengelilingi pohon besar. Lintang merasa seperti diawasi. Pada siang hari, ia kerap melihat bayangan di belakang rumah, mendengar bisikan dari dalam sumur tua, dan mencium aroma tanah basah yang tak pernah ditemukan sumbernya. Saat ia curhat kepada ibunya, sang ibu hanya menangis, karena ia tahu Lintang adalah generasi ketiga berikutnya. Beberapa tetua desa mencoba menyelamatkan Lintang,
dengan membawanya keluar desa. Namun setiap kali ia menjauh dari Gunung Kawi, tubuhnya melemah. Ia mengalami mimpi yang lebih buruk, bahkan sempat kerasukan dan menyebut nama-nama leluhur yang sudah meninggal. Akhirnya, malam Jumat Wage di tahun itu, Lintang menghilang dari rumah. Warga mencarinya ke seluruh penjuru, namun tidak ada yang bisa menemukannya. Hanya satu tanda yang tertinggal. Tapak kaki kecil di lumpur hutan Banyu Anjlok yang berujung ke sungai kering, lalu menghilang. Sejak saat itu, hutan kembali ditutup. Warga menancapkan patok bambu dengan kain putih di sekelilingnya. Tanda bahwa tempat itu telah memakan tumbalnya. Lagi. Dan cerita tentang tumbal leluhur kembali diteruskan dalam bisik dan doa, bukan dalam tulisan. Beberapa tahun setelah menghilangnya Lintang, suasana di desa kembali tenang. Namun para tetua tahu, ketenangan itu bersifat sementara. Hutan Banyu Anjlok hanya tidur, bukan mati. Sampai akhirnya, pada suatu musim hujan yang sangat deras, seorang bocah laki-laki bernama Gendis ditemukan duduk sendirian di bawah pohon, beringin di dekat tepi hutan. Ia masih berusia sekitar 5 tahun, basah kuyup, namun wajahnya tidak ketakutan. Matanya memandang kosong ke arah pepohonan. Gendis adalah anak dari keluarga petani biasa. Ia tidak pernah diajak bermain jauh dari desa, apalagi mendekati hutan terlarang. Tapi malam itu, ia menghilang dari rumah saat hujan mengguyur deras dan petir menyambar tanpa henti. Ayah dan ibunya mencarinya seharian tanpa hasil, sampai ditemukan oleh seorang pemburu di dekat sungai kering. Ketika ditanya apa yang terjadi, Gendis menjawab dengan kalimat yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Hutan sudah memilihku. Sejak saat itu, Gendis berubah. Ia menjadi lebih pendiam, sering menatap ke arah hutan dalam diam, dan bicara sendiri dengan bahasa yang tak dimengerti siapapun. Ibu-ibu yang melihatnya kadang mendengar Gendis melantunkan tembang Jawa kuno, yang bahkan tak diajarkan di sekolah manapun. Seorang kiai dari daerah seberang yang dikenal sebagai ahli ilmu hikmah dipanggil untuk memeriksa Gendis. Setelah bertemu, ia hanya berkata satu kalimat. Anak ini adalah penyeimbang. Hutan tak lagi hanya meminta tumbal, tapi juga penghubung. Menurutnya, Gendis telah dibuka matanya oleh penghuni gaib hutan dan menjadi semacam utusan antara dunia manusia dan alam halus. Ia tak perlu mati untuk jadi tumbal, karena jiwanya telah setengah dititipkan ke dalam tanah leluhur. Mulai saat itu, warga mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Gendis. Kadang ia memperingatkan datangnya hujan badai. Kadang ia melarang warga menebang pohon tertentu, dan keesokan harinya pohon itu roboh sendiri tanpa sebab. Namun yang paling menyeramkan adalah ketika Gendis, yang sudah beranjak remaja, berkata kepada kepala desa, leluhur minta sesuatu, kalau tidak diberikan, desa ini akan retak. Tak ada yang tahu pasti apa maksud ucapannya, tapi dalam seminggu setelah itu, tanah di pinggiran desa tiba-tiba ambles, menelan kandang dan kebun milik warga. Air sumur menjadi keruh, dan dari dalam lumpur tercium bau dupa dan darah. Sejak itu semua warga tahu satu hal. Hutan Banyu Anjlok tidak lagi hanya menuntut tumbal, tapi mulai bicara. Melalui anak kecil yang tak pernah mereka sangka, hutan telah memilih suara barunya. Setelah kejadian tanah ambles dan sumur yang keruh, kepercayaan warga terhadap keanehan hutan Banyu Anjlok tak lagi dianggap sekadar cerita orang tua. Kini, mereka mulai merasa diawasi. Setiap malam Jumat, udara di sekitar batas hutan menjadi berat, lembab, dan seolah mengandung bisikan. Para ibu yang menjemur pakaian malam hari kerap mendengar suara air menetes dari arah sungai yang kering. Padahal tak ada hujan, dan aliran sungai itu sudah lama mati. Gendis, yang kini berusia 15 tahun, jarang berbicara kepada siapapun kecuali kepada pohon. Ia menghilang selama berjam-jam, lalu kembali dengan pakaian berlumpur dan daun-daun basah menempel di tubuhnya. Ketika ibunya bertanya kemana ia pergi, Gendis hanya menjawab, "Aku turun ke dalam tanah, mereka masih hidup di bawah." Desa mulai khawatir, mereka takut anak itu akan diambil sepenuhnya oleh hutan. Maka beberapa tetua dan tokoh agama sepakat untuk menggelar ruatan desa,
semacam ritual pembersihan spiritual dan perlindungan dari mara bahaya. Namun Gendis melarang. Jangan, mereka marah jika kalian usir. Ritual tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dipimpin oleh seorang kiai dari luar daerah. Malam itu, warga berkumpul di balai desa. Mereka membakar dupa, menyalakan lilin, dan membaca doa. Namun baru saja ayat-ayat awal dibacakan, tiba-tiba lampu padam seluruh desa, angin besar berputar-putar menghantam atap, dan suara dari arah hutan terdengar seperti jeritan panjang dicampur suara air deras, meski sungai telah mati. Keesokan harinya, balai desa ditemukan basah kuyup, seolah terkena hujan dari dalam. Kertas-kertas doa hangus separuh, dan satu hal yang membuat semua orang ketakutan. Di dinding, ada tulisan lumpur yang membentuk kalimat Jawa kuno. Sing ngerusak warisan bakal diganti karo keturunannya. Siapa yang mengusik warisan akan diganti oleh keturunannya. Warga pun sadar, ini bukan soal arwah. Ini soal warisan leluhur yang dijaga oleh kekuatan yang lebih tua dari manusia. Dan hutan bukan sekadar hutan. Ia adalah tempat penyimpanan perjanjian. Janji yang ditulis dengan darah dan tumbal. Setelah itu, Gendis menghilang selama 7 hari. Saat ia kembali, tubuhnya kurus, matanya cekung, tapi ia membawa sebongkah batu hitam yang lembab dan berlumut. Ia serahkan batu itu ke kepala desa dan berkata, "Ini dari pusatnya. Mereka bilang ini penutup. Tapi kalau kalian tidak percaya, mereka akan buka lagi. Dan semua akan hanyut." Batu itu kini disimpan di tempat rahasia. Dan mulai hari itu, warga tak lagi menyebut hutan Banyu Anjlok dengan nada berani. Mereka menyebutnya dengan suara rendah. Kekayuan suci, hutan janji darah. Batu hitam berlumut yang dibawa Gendis menjadi pusat perhatian seluruh desa. Warnanya gelap seperti arang basah, tapi terasa dingin jika disentuh, seolah-olah menyimpan kelembaban dari dalam bumi. Beberapa orang tua menyebutnya batu tutup, penanda lokasi tertutupnya gerbang gaib antara alam manusia dan dunia halus. Kepala desa menyimpan batu itu dalam kotak kayu jati yang dilapisi kain putih. Disimpan di ruang depan balai desa, dijaga tiap malam dengan doa dan kemenyan. Namun semakin lama batu itu disimpan, suasana desa menjadi lebih aneh. Binatang ternak menjadi gelisah, ayam berkokok di tengah malam, dan anak-anak kecil mulai menggambar pola melingkar tanpa mereka tahu maknanya. Beberapa warga bermimpi tanah desa berubah menjadi air, dan mereka tenggelam sambil mendengar suara seseorang berkata, "Batu bukan untuk disimpan, batu harus dikembalikan." Gendis, yang semakin terlihat seperti perantara, akhirnya berbicara lagi. Kali ini dengan suara yang bukan seperti anak remaja. Nadanya dalam, matanya kosong, dan mulutnya mengucap pelan. "Jika batu tidak dikembalikan ke jantung hutan, kalian akan membuka pintu tanpa kunci. Dan apa yang tersegel akan bangkit." Tetua desa mulai mencari catatan lama, buku-buku kuno tentang hutan itu. Salah satu kitab warisan dari abad ke-18 menyebut bahwa batu semacam itu pernah muncul sebelumnya, saat Gunung Kawi meletus kecil pada zaman kolonial. Dalam kitab tersebut disebutkan, watu sejati iku nyimpen sawijina janji, yen dipindah bakal metu pisan malih. Batu sejati menyimpan satu janji, bila dipindahkan, yang disegel akan muncul kembali. Akhirnya warga sepakat, batu itu harus dikembalikan, tapi bukan oleh sembarang orang. Batu itu harus dibawa oleh orang yang dipilih hutan, dan tak diragukan lagi. Itu adalah Gendis. Gendis pun bersiap. Malam penyerahan batu ditentukan. Jumat Kliwon, saat bulan belum penuh. Dengan diiringi 7 orang tua desa dan 1 kiai, Gendis membawa batu itu kembali ke dalam hutan Banyu Anjlok. Mereka menelusuri jalan yang tak dilalui manusia sejak generasi kakek mereka. Di tengah hutan, mereka tiba di sebuah cekungan tanah yang penuh lumut dan suara air gemuruh yang entah dari mana asalnya. Di sanalah Gendis berdiri sendiri, memegang batu dengan 2 tangan, dan berkata dengan tenang, "Aku bukan tumbal, aku penutup," yang meletakkan batu itu di tengah cekungan, dan seketika tanah bergetar pelan, kabut naik perlahan,
dan suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Hutan menerima, tapi tidak lupa. Karena janji yang sudah ditebus hanya ditidurkan, bukan dihapuskan. Setelah batu dikembalikan ke jantung hutan, kehidupan di desa tampak kembali normal. Hewan ternak tak lagi gelisah, anak-anak tidur nyenyak, dan hujan turun seperti biasa. Namun bagi mereka yang peka, terutama para tetua, ada sesuatu yang terasa berubah di udara. Hutan menjadi terlalu tenang. Biasanya, suara burung malam, gemerisik dedaunan, atau nyanyian serangga menjadi latar alami malam hari. Tapi setelah batu dikembalikan, semua itu lenyap. Yang tersisa hanyalah keheningan padat, seolah-olah hutan sedang menahan napas. Pada malam ketiga setelah penyerahan batu, seorang penjaga kebun bernama Pak Rasta melihat 3 sosok berjubah putih berjalan di batas hutan. Ia sempat memanggil, namun sosok itu tidak menjawab. Ketika ia mencoba mendekat, tanah di bawahnya terasa lembek, seperti menginjak lumpur. Padahal itu jalan setapak yang kering. Keesokan harinya, Pak Rasta hilang. Yang ditemukan hanya cap telapak kaki besar mengarah ke hutan. Bukan telapak manusia biasa, tapi seolah milik makhluk bertubuh tinggi dan berat. Para warga mulai ketakutan, dan Gendis pun dipanggil kembali. Namun Gendis kini berubah. Ia tak lagi berbicara banyak. Pandangannya seperti kosong, dan ketika ditanya soal hutan, ia hanya menjawab, mereka sudah bangun, tapi belum sepenuhnya melihat. Warga desa yang berani masuk hutan untuk mencari Pak Rasta mendapati tempat itu tertutup kabut meski siang hari. Kompas tak berfungsi dan suara mereka tak memantul. Di tengah hutan mereka menemukan 3 pohon yang terbakar dari dalam. Menghitam seperti arang meski tak ada bekas petir. Dan di atas salah satu pohon itu tertulis dengan luka gores. Yang dikorbankan belum cukup. Warga pun menyadari, meski batu telah dikembalikan, perjanjian lama telah disentuh kembali, membangunkan entitas yang dulu disegel oleh leluhur. 3 sosok berjubah putih itu diyakini sebagai penjaga janji, makhluk gaib yang hanya muncul ketika keseimbangan terganggu. Gendis selalu berkata kepada kepala desa, dalam kondisi setengah sadar, tumbal sudah berubah bentuk, bukan nyawa yang diminta, tapi warisan, tanah, darah, nama. Maknanya belum dipahami sepenuhnya. Namun satu hal pasti, Banyu Anjelok telah terbuka kembali. Dan kini ia tidak hanya meminta 1 orang tiap 3 generasi. Ia menginginkan balasan penuh atas semua yang pernah diambil dari tanahnya. Pagi itu langit tampak biasa. Anak-anak berlarian di pelataran, ibu-ibu menjemur padi, dan para lelaki bersiap ke ladang. Namun udara di desa terasa ganjil, lebih berat, lebih sunyi. Di balai desa, sebuah berita buruk tiba. 3 sawah utama mengering dalam semalam. Air irigasi yang biasanya mengalir deras tiba-tiba berhenti. Tidak ada sumbatan, tidak ada retakan, tidak ada tanda kerusakan. Tapi dasar sawah berubah warna, menjadi abu-abu kehitaman dan mengeluarkan aroma amis seperti tanah kuburan basah. Warga geger, banyak yang langsung menghubungkannya dengan batu yang dikembalikan. Namun para tetua melihat ini dari sudut lain. Perjanjian telah berubah. Hutan tak lagi meminta nyawa, tapi menggerogoti akar kehidupan desa. Tanah, air, nama baik. Beberapa hari kemudian muncul kejadian aneh lainnya. Nama-nama leluhur yang selama ini tertera di batu nisan makam desa mulai menghilang satu persatu. Bukan dirusak manusia, tulisan pada batu itu memudar seperti dihapus angin. Dan di beberapa makam, warga melihat tanahnya retak, seperti dari dalam. Kepanikan meningkat. Gendis, yang makin jarang terlihat di luar rumah, dipanggil kembali ke balai desa. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus, dan matanya tampak terus menerawang jauh ke dalam hutan. Ia bicara pelan tapi jelas. Mereka tak ingin darah lagi, mereka ingin dilupakan. Ucapannya membingungkan semua orang. Tapi perlahan-lahan, maknanya mulai terasa. Hutan Banyu Anjelok, tempat di mana leluhur dahulu membuat perjanjian, tak ingin dikenang. Ia ingin hilang dari sejarah. Dan satu-satunya cara agar itu terjadi adalah dengan menghapus jejak-jejak leluhur, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Warisan yang disebut dalam mimpi itu, bukan harta,
tapi ingatan. Demikian kata seorang dukun sepuh yang pernah berguru di Gunung Lawu. Jika seluruh desa lupa siapa Ki Ganda, siapa Lintang, siapa yang pernah hilang ke hutan, maka tumbal dianggap lunas. Tapi bagaimana mungkin sebuah desa hidup tanpa nama, tanpa asal, tanpa sejarah? Disinilah ketakutan baru muncul, bahwa hutan tidak ingin mereka mati. Hutan ingin mereka hilang, tak diingat, tak disebut. Karena bagi hutan Banyu Anjlok, melupakan adalah bentuk tumbal tertinggi. Sepekan setelah kejadian makam yang tulisannya hilang, warga mulai merasakan keanehan dalam diri mereka sendiri. Anak-anak muda di desa tidak lagi mengingat nama buyut mereka. Beberapa tidak bisa menyebut silsilah keluarganya melewati 2 generasi ke atas. Bahkan seorang guru SD desa mendadak lupa siapa pendiri pertama sekolah tempat ia mengajar selama puluhan tahun. Awalnya, hal itu dianggap sebagai kelelahan atau usia. Tapi ketika seorang sesepuh, Mbah Somad, yang dikenal sebagai penghafal silsilah seluruh keluarga di desa, tak bisa mengingat nama anak sulungnya sendiri, semua orang sadar. Ini bukan lupa biasa, ini lupa yang disengaja oleh sesuatu yang lebih besar. Dalam satu malam, warga mendatangi rumah Gendis. Mereka meminta penjelasan, jawaban, harapan apapun. Gendis yang kurus dan pucat itu menatap mereka dengan sayu, lalu berkata, "Hutan sudah menyusup ke dalam nama kalian. Semakin kalian berusaha mengingat, semakin dalam ia menenggelamkan." Menurut Gendis, para penjaga hutan, makhluk putih yang dulu hanya mengawasi, kini mulai menulis ulang narasi sejarah desa, menghapus perjanjian lama dari kesadaran, dan menutup pintu agar tak ada yang membuka ingatan lama. Yang mengerikan, semakin banyak nama yang terlupa, semakin luas tanah yang diserap oleh hutan. Ladang yang dulu ditanami jagung berubah menjadi semak tak dikenal. Jalan setapak yang biasa dilalui, hilang seolah tak pernah ada. Bahkan peta desa yang digantung di balai desa menunjukkan batas wilayah yang berubah. Hutan tampak lebih luas dari sebelumnya. Ketakutan pun memuncak ketika salah satu warga bernama Yadi, seorang pemuda yang sering membantu di balai desa, hilang secara misterius. Namun yang lebih mengejutkan, tidak ada satupun orang yang mengingatnya. Bahkan ibunya sendiri ketika ditanya hanya menjawab, "Saya tidak pernah punya anak laki-laki." Saat Gendis ditanya tentang Yadi, ia hanya menatap kosong dan berkata, ia sudah menjadi bagian dari tanah, bukan dikubur, tapi dihapus. Warga sadar, hutan tak lagi hanya menuntut tubuh atau darah, ia menuntut eksistensi. Dan bila terus dibiarkan, seluruh desa bisa lenyap tanpa pernah diketahui pernah ada. Maka tetua desa memutuskan sesuatu yang drastis. Mereka akan membuka kembali jalur ke tengah hutan, tempat batu ditanam dan memohon agar perjanjian dihentikan. Tapi pertanyaannya, bisakah sesuatu yang telah bangkit dipaksa tidur kembali? Malam Kamis Waiche, langit tak berbintang dan angin dingin menusuk dari arah timur. 7 orang terpilih, terdiri dari 3 tetua, 2 pemuda, 1 dukun tua, dan Gendis melangkah ke arah batas hutan. Mereka membawa sesaji, bunga telon, air kendi, nasi tumpeng kecil, dan kain putih bertuliskan nama-nama leluhur. Mereka tak datang untuk menantang, tapi untuk memohon, agar hutan menghentikan penghapusan, agar janji lama ditutup, agar desa bisa tetap hidup dan dikenang. Hutan Banyu Anjlok menyambut mereka bukan dengan suara binatang, tapi dengan kesunyian pekat, kabut tipis menggantung rendah, dan setiap langkah seolah teredam oleh tanah yang empuk, seperti berjalan di atas spons basah. Bahkan suara nafas sendiri terdengar jauh. Ketika mereka tiba di tempat batu penutup ditanam, tanah di sekeliling telah berubah. Pohon-pohon melingkar rapi seperti pagar. Di tengah lingkaran, batu hitam itu kini tampak retak di sisi bawahnya, dan air hitam mengalir dari celahnya. Air itu tak berbau busuk, tapi terasa dingin, seolah menyimpan ingatan dunia lain. Gendis melangkah ke depan, menyalakan dupa, dan membacakan doa dalam bahasa Jawa kuno, yang bahkan tak dipahami seluruh pendampingnya. Tapi ketika doa mencapai bait terakhir, suara dari balik pepohonan menyela, datar, bergema, namun tak memiliki sumber. Kalian datang tanpa tumbal, maka kami tak bisa menerima permintaan.
Dukun tua mencoba bicara, menawarkan sesaji, meminta maaf atas gangguan manusia. Tapi suara itu kembali, lebih tegas. Janji tidak dibuat untuk dihapus, hanya bisa digantikan. Maka siapa yang akan menjadi ingatan baru? Seketika, tanah di sekitar batu bergetar pelan. Dari balik semak-semak, muncul bayangan samar. Sosok-sosok berjubah putih, tanpa wajah, berdiri diam. Jumlahnya 7, sama dengan jumlah rombongan yang datang. Dan perlahan, satu demi satu dari kelompok mereka mulai merasakan namanya sendiri terluka. Salah satu pemuda, Bima, berlutut sambil menangis. Ia tak bisa mengingat nama ibunya, atau bahkan siapa dirinya. Yang lainnya mulai panik. Tapi Gendis tetap tenang. Ia lalu berdiri di atas batu, mengangkat tangan dan berkata, "Jika yang kalian minta adalah pengganti, biarlah aku menjadi penutup. Bukan untuk dikubur, tapi untuk dikenang." Sesaat kabut menggulung deras. Udara menjadi dingin beku. Semua sosok putih memalingkan wajah tak berwajahnya ke arah Gendis. Dan batu hitam itu memancarkan cahaya biru pucat dari retakannya. Kemudian, hening. Ketika kabut menghilang, Gendis sudah tak ada. Tapi namanya tetap tinggal dalam benak semua orang. Dan satu keanehan terjadi, nama-nama yang hilang, perlahan mulai kembali. Di nisan, di ingatan, di cerita. Namun harga yang dibayar tak kecil, karena Gendis tak hanya hilang dari desa. Ia kini adalah bagian dari hutan. Keesokan harinya setelah peristiwa di tengah hutan, rombongan yang kembali ke desa, menyadari satu hal aneh. Tak satu pun dari mereka bisa menyebut nama Gendis. Mereka tahu apa yang telah dilakukan Gendis. Mereka ingat wajahnya, suaranya, bahkan pengorbanannya. Namun ketika mencoba menyebut namanya, mulut mereka keluh, lidah kaku, dan kepala terasa berdenyut. Seolah-olah nama Gendis telah dikunci. Namun bersamaan dengan itu, perubahan terasa di seluruh desa. Aliran air sawah kembali normal. Tulisan di nisan-nisan yang sempat memudar, kini muncul kembali. Bahkan para orang tua yang sebelumnya lupa silsilah mereka, kini kembali mengingat dengan jelas siapa leluhur mereka. Seakan ada sesuatu yang menebus ingatan yang hilang, dan sebagai gantinya mengambil hanya satu, Gendis. Tetua desa menyebut ini sebagai tanda bahwa perjanjian telah diperbarui, bukan dibatalkan, tapi dialihkan. Kini, bukan tumbal darah atau jiwa yang diminta, melainkan penjaga. Dan Gendis telah menjadi itu, sosok penyeimbang, pemegang perjanjian, penyimpan nama-nama leluhur agar tidak lagi dimakan oleh lupa. Dari hari itu, hutan Banyu Anjlok tidak lagi menyeramkan bagi warga yang datang dengan niat tulus. Sesekali, ada yang datang ke tepi hutan membawa bunga dan doa. Mereka tidak bicara lantang, hanya menunduk dan menyebut satu nama dalam hati, nama yang tak bisa diucap, tapi tak mungkin dilupakan. Mereka bilang, bila seseorang masuk terlalu jauh ke dalam hutan, kadang terdengar suara tembang lirih dari balik kabut, dilantunkan dengan nada lembut seperti ibu menidurkan anak. Dan di ujung suara itu, ada bisikan, "Aku di sini, menjaga agar kalian tetap diingat." Namun tak semua tenang selamanya. Beberapa pendatang dari luar desa mulai tertarik untuk menjelajah hutan itu. Beberapa dengan niat baik, lainnya dengan niat mencari sensasi. Dan kabar pun mulai beredar, bahwa ada satu jalur setapak baru yang tak tercatat peta, yang selalu berubah arah, namun ujungnya selalu mengarah ke sebuah batu hitam yang mengeluarkan air biru. Batu itu berdiri sendiri di antara kabut yang tak pernah hilang, dijaga oleh sosok putih berjubah samar. Dan kadang dalam sekejap wajahnya terlihat seperti anak remaja yang dulu dikenal oleh desa. Ya, wajah Gendis. Dan hutan pun kembali berbisik. Semenjak batu hitam mengeluarkan air biru dan wajah Gendis terlihat di antara kabut, hutan Banyu Anjlok tak lagi menjadi sekadar tempat yang ditakuti. Ia kini menjadi tempat yang dicari. Cerita tentang hutan mistis yang bisa mengembalikan nama-nama yang hilang menyebar keluar desa. Para pemburu mistis, peneliti spiritual, bahkan konten kreator dari kota datang, berharap bisa menyaksikan langsung gerbang gaib yang selama ini disembunyikan oleh leluhur desa. Namun mereka semua diingatkan,
Hutan ini tidak menampakkan dirinya pada yang datang karena rasa ingin tahu. Ia hanya menerima mereka yang kehilangan sesuatu. Beberapa pendatang mengaku melihat cahaya biru menyala di kejauhan saat malam. Ada yang mendengar suara gamelan dari dalam semak-semak, meski tidak ada seorang pun di sana. Namun yang paling menyeramkan, 3 dari mereka tidak pernah kembali. Pencarian dilakukan. Tim SAR menyisir hutan selama 3 hari. Tapi tidak ada jejak, tidak ada suara. Tak satu pun tanda bahwa mereka pernah melewati jalur itu. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah satu benda yang ditemukan di pinggir sungai mati. Kamera digital yang masih menyala. Isinya hanya satu rekaman. Video berdurasi 3 menit, memperlihatkan seorang pria berjalan di tengah kabut. Ia berbicara pada kamera, tertawa-tawa, hingga mendadak ia terdiam, menoleh ke samping, dan bertanya pelan. "Kamu, Candice?" Lalu layar menjadi gelap. Hanya terdengar suara perempuan berbisik. "Kamu mencari apa yang tak bisa ditemukan, tapi kau sudah menjadi bagian dari apa yang tak boleh disebut." Video itu viral di media sosial. Namun warga desa menolak membahasnya. Mereka tahu, hutan itu bukan tempat hiburan. Ia adalah warisan leluhur, ruang yang dijaga oleh perjanjian yang tak bisa dilanggar. Seorang tetua berkata, "Kalau kau datang ke sana karena haus sensasi, maka hutan akan memberimu ketakutan. Tapi jika kau datang dengan kerendahan hati, maka mungkin, hanya mungkin kau bisa mendengar Gendis menyebut namamu, agar kau tak terlupa. Karena kini, yang menjaga nama-nama di desa bukan lagi manusia." Gendis telah menjadi ingatan itu sendiri. Dan hutan bukan lagi hutan biasa. Ia telah menjadi perpustakaan jiwa, tempat di mana janji disimpan, dan harga pengkhianatan dibayar dengan lenyapnya eksistensi. Waktu berlalu, desa tetap berdiri, namun tak lagi seramai dulu. Beberapa keluarga memilih pindah, takut anak-anak mereka akan menjadi bagian dari cerita yang tidak bisa diselesaikan. Tapi yang bertahan menjaga warisan, bukan karena keberanian, melainkan karena mengerti. Kini, setiap awal bulan Jawa, warga mengadakan sedekah bumi, bukan hanya untuk panen dan berkah, tapi untuk menghormati perjanjian lama yang tak bisa dihapus, hanya bisa dirawat. Mereka tidak lagi menyebut nama Gendis di depan umum, tapi bunga putih selalu diselipkan di pintu rumah, sebagai isyarat bahwa mereka belum lupa. Gendis telah menjadi mitos hidup, bukan karena ia gaib, tapi karena ia adalah satu-satunya yang mengingat semua yang ingin dilupakan oleh dunia. Ia bukan arwah gentayangan, bukan makhluk halus, bukan pula penjaga keras. Ia adalah penghubung. Dan hutan Banyu Anjlok, ia tidak lagi sekadar tempat, ia adalah ruang perjanjian. Tempat di mana nama, darah, dan sejarah tertanam dalam tanah yang diam tapi hidup. Orang-orang luar masih terus berdatangan, berharap melihat yang tak terlihat, namun hanya sedikit yang pulang dengan pengalaman. Dan lebih sedikit lagi yang diizinkan pulang dengan ingatan utuh. Karena bila kau datang tanpa kehormatan, hutan akan menenggelamkanmu dalam sunyi. Hingga orang yang mencarimu pun lupa kau pernah ada. Maka cerita ini pun berakhir bukan dengan kepastian, melainkan dengan bisikan. Ada yang harus dikenang agar tidak diambil, tapi ada pula yang harus dilupakan agar tak membangkitkan. Legenda hutan Banyu Anjlok masih hidup. Karena selama nama Gendis masih disebut dalam diam, dan bunga putih masih diletakkan di ambang pintu, perjanjian itu tetap dijaga.